Ya, selamat sore. Sore. Shalom. Shalom. Kan memuji Tuhan Amin. dengan lagu Natal. Mary's Boy's Child. Mary's boy's child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, for the Holy Bible said, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, a king born there today. The man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's birth child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Rise and purpose, the floods like night, the sea a bright new star. There he talks, sing a song, the music simple fun. And now hear the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, for the Holy Bible said, Mary's birth child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy, child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Kasih. Puji Tuhan, makasih Ril buat lagunya yang Natal. Makasih, Ril. Ya, puji Tuhan. Ya, sore hari ini ya, kita akan sharingkan firman Tuhan ya. Saya akan ambil dari ya, oke. Ya, Matius 1 ayat 23 ya. Coba ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan ini mungkin udah sering kita dengar ya, bahwa Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan ini sering ayat ini kita dengarkan di gereja-gereja, di acara perayaan Natal ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Dalam Kolose 1 ayat 13 dikatakan bahwa ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1, kalau kita bisa baca lengkapnya, 1 Kolose 1, 13 sampai 14. Ya, jelas bahwa perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan seorang yang dari dosanya. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan, bukan syarat untuk beroleh keselamatan kekal. Ya, Rasul Paulus menambahkan bahwa sebab karena kasih karunia-Mu, kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi dikatakan bahwa keselamatan kita Tuhan berikan itu semua karena pemberian karunia Allah, bukan karena kehebatan kita, karena usaha kita, tapi karena
karunia Allah. Jadi kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk mengemban misi penyelamatan dari Bapa, menebus dosa, dan menyelamatkan manusia dari penghukuman kekal. Dia bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, tugas kita adalah buka hati, percaya kepadanya, serta menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Jadi orang yang menolak Yesus berarti dia menolak Allah. Selain itu, manusia datang ke dunia. Selain itu, anak manusia datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umatnya. Kata Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, adalah janji Tuhan bagi orang percaya, dan penyataannya atas kita bukan karena pada waktu-waktu tertentu, tapi di sepanjang hidup kita, ya, di sepanjang musim hidup kita. Bahkan ia dikatakan bahwa akan menyertai kita sampai pada akhir zaman, ya, dikatakan dalam Matius 28 ayat 20. Oleh karena itu, jangan pernah merasa sendiri dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, bahkan dikatakan bahwa rambut di kepala kita terhitung semuanya. Betapa bukti Tuhan sangat mempedulikan kita. Jadi bagi kita, ya, biarlah di momen akhir tahun ini kita boleh menyadarkan kita betapa besar kasih Allah kepada kita atas dunia ini dan bagi kita semua, ya. Jadi dikatakan Immanuel, itu Allah menyertai kita. Dikatakan bahwa Allah akan menyertai kita bukan waktu-waktu tertentu, tetapi sepanjang kehidupan kita, bahkan sampai pada akhir zaman, ya. Ini luar biasa. Ini kalau saya baca firman ini tuh, wah, itu ada jaminan dari Tuhan, jaminan yang luar biasa di Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita loh sampai pada akhir zaman. Ini luar biasa, ya. Itu mungkin kita kadang-kadang nggak sadar, ya. Kita mungkin udah sering dengar, ya, firman Tuhan itu. Coba tapi kita renungkan betapa arti kata Immanuel itu Allah menyertai kita tuh luar biasa, ya. Dalam setiap masalah kita, ya, khususnya buat Brother Yohok, ya, masalah, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai Brother Yohok, ya. Dia akan menyertai kita, bahkan Tuhan akan pasti akan melindungi kita, menolong kita, ya. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah setengah-setengah, ya. Dia akan menyertai kita seterusnya sampai kita semua menyelesaikan tugas kita di bumi ini, ya. Oke, kita akan sharingkan ini. Silakan kita mulai dari Ibu Tina. Silakan Ibu Tina. Ya, nanti Pak Branding Hawk, ya, kita akan doakan ya sebelum itu, ya, nanti, ya. Kalau kamu udah mau ini kasih tahu, ya. Oke. Ya, silakan Bu Tina. Tunggu ya dikit ya. Matius 1 tadi ayat 23. Ya. Makna Natal kali saya merasakan bahwa kasih Allah itu luar biasa buat kita, ya. Kalau saya ingat gitu, ya, bandingin dengan orang lain, betapa kita ini adalah orang-orang yang begitu berbahagia, ya. Karena Tuhan tuh begitu baik, bukan dengan kebaikan kita bisa masuk ke surga, itu bukan. Tetapi karena kasih Allah sama kita bisa mendapat tiket untuk bisa masuk ke surga gitu. Tapi di dalam setelah kita mendapatkan tiket itu, kita harus mempertahankan keselamatan itu, tiket keselamatan itu dengan melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya merasa luar biasa, ya. Kalau hidup ini benar-benar itu karena kasih karunia daripada Tuhan aja gitu. Dalam hari-hari, dalam kehidupan saya, Tuhan memelihara dan memberkati kami. Semua itu karena anugerah dari Tuhan, bukan karena bisa dan kuat kami. Dan Natal ini menyadarkan kami betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan datang dulu 2000 tahun yang lalu sebagai bayi kecil untuk menyelamatkan kita. Sekarang pun Tuhan mau datang, kita harus selalu ingat Tuhan tuh mau datang bukan sebagai bayi kecil, tetapi sebagai Allah dan Tuhan kita di awan-awan, ya. Dia akan memisahkan kita dari dunia ini. Gitu aja, Pak Dhani. Saya bersyukur sekali. Makasih Pak Dhani dan semua saudara-saudara. Ya, makasih Bu Tina. Jadi, ya, kita dalam rangka Natal, ya, Tuhan sebetulnya, ya, kita sedang
dikatakan bukan hanya merayakan Tuhan Yesus sebagai seorang bayi, ya, bayi, tapi bagaimana kita dalam hari ini, bulan Desember, bulan di mana kita boleh merayakan Natal, tapi juga kita bisa kembali refleksi diri kita kembali, ya, apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan selama tahun 2021 ini, ya. Apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan, apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan, ya. Jadi biarlah itu menjadi hadiah Natal buat Tuhan, ya. Jadi kita mungkin masing-masing bisa refleksi diri, ya. Refleksi diri apa yang kita sudah berikan, ya. Waktu kita, semuanya yang kita berikan kepada Tuhan, ya. Dan ya tentunya setelah itu apa yang kita harus ambil komitmen kita di tahun 2022 ini, kita harus memberikan yang lebih daripada apa yang kita berikan di tahun 2021, ya. Jadi ini yang Tuhan tunggu dari kita, bukan hanya sekedar kita merayakan Natal hura-hura, makan dan sebagainya, tapi adalah bagaimana kita memberikan hadiah kepada Tuhan, ya, hidup kita ini yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya, waktu kita, ya, yang kita berikan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sangat harapkan dari kita semua. Oke, silakan, ini saya bisa sharing. Ibu Lili, silakan Bu Lili. Bu Lili mau sharing juga. Sekarang menyambut Natal ini udah seperti kayak tahun-tahun yang lalu, ya, pesta gereja penuh, tapi sekarang kan keadaannya berbeda. Nah, dengan ini kita harus menyadari apa yang sudah terjadi selama kita alami kejadian-kejadian. Makanya kita harus mendekati diri kepada Tuhan. Tuhan itu maha baik. Makanya dia kasih karunia kepada kita untuk diselamatkan oleh iman. Jadi usahanya supaya kita lebih memperbaiki diri, supaya kita lebih dekat dan setia kepada dia. Itu aja Natal. Iya. Menurut saya. Amin. Terima kasih Bu Lili. Ya, dari Nyohok, bagaimana ya? Ya, Bro Nyohok nanti 545 itu mau ini kan. Oke. Hari ini mau bagi sedikit ini untuk Natal, ya. Tahun ini itu sangat bermakna bagi saya. Kenapa? Karena saya diberi kado, ya, kesembuhan oleh Tuhan Yesus. Karena saya melihat ada beberapa teman, ya, yang saya kena stroke tuh sampai 2 tahun aja belum sembuh loh. Tapi saya puji Tuhan, begitu saya kena musibah ini, tapi Tuhan ikut campur tangan yang membawa saya ke dokter yang memang khusus juga orang Kristen, ya, luar biasa itu saya. Terus sekarang saya bisa disembuhkan tuh dalam waktu dekat juga, ya, cuma butuh 4 bulan lebih, ya. Jadi makanya saya jadi teman-teman pada bilang, kok kamu bisa sembuh cepat gitu? Saya ngomong Tuhan kita yang luar biasa, karena dari Tuhan lah saya mendapat kesembuhan. Jadi doa-doa jadi teman-teman lah memberi saya kekuatan, ya, lewat Tuhan, lewat doa-doa teman saya bisa disembuh dengan cepat. Begitu dah sangat bermakna tahun ini bagi saya. Terima kasih. Begitu sedikit tambahannya. Terima kasih Pak Deni. Oke, terima kasih dari Yohok, ya. Oke, Pak Haryadi, bagaimana Pak Haryadi? Ya, menurut saya ini, ya, tiap tahun kita merayakan itu suatu sukacita yang luar biasa, ya, karena dia memberikan dia datang untuk menebus dosa kita. Ya, kita bukannya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita ini kan semua sudah berdosa, dan harusnya kita katakan dosa itu upah dosa maut, ya, tapi karena begitu besar kasih Allah, dia datang untuk menebus semua dosa. Jadi luar biasa, memang kita harus merayakannya secara kita bersukacita karena dia datang, sang penebus sudah datang, ya. Allah kita yang luar biasa, itu yang membuat kita harus selalu berada dalam damai sejahtera dan sukacita saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya,
Oke, terima kasih Pak Haryadi. Jadi kita ketahui bahwa saat-saat ini ya, kalau kita lihat sepanjang hampir 2 tahun ini dengan adanya pandemi COVID-19 masih sangat terasa di berbagai sektor kehidupan kita ya. Banyak orang udah mulai kehilangan arah, merasa sedih, khawatir ya. Pokoknya mereka terpengaruh trauma dengan wabah ini ya. Dan justru dalam keadaan situasi saat ini kita belajar banyak hal ya, bagaimana kita membangun hubungan kebersamaan ya, termasuk dengan kita berdoa di Galilea Blessing Ministry ini ya. Kita bersyukur melalui pandemi ini kita walaupun kita boleh tinggal di rumah, tetapi justru kita bisa membangun hubungan, tetap membangun hubungan baik dengan Tuhan itu sendiri yang paling utama dan juga dengan kita sebagai orang percaya ya. Jadi saya melihat bahwa Allah yang Immanuel ini luar biasa ya. Dia selalu menyertai kita. Justru situasi pandemik ini, ya bayangin aja kalau kita tidak bisa mengikuti ajaran seperti ini ya. Wah, boring juga ya. Di rumah mau ngapain ya, mikirin yang macam-macam. Tapi justru dengan situasi saat ini kita semakin dekat ya. Walaupun situasi kita bisa nggak kemana-mana, bahkan hari ini pun juga sebetulnya kita ada beberapa teman kita juga mau ke tempatnya Doa Ibu Diana ya, tapi juga akhirnya kita juga lebih baik kita di rumah aja ya, karena memang dikatakan memang kita harus saat ini juga kita lihat perkembangannya, kita jangan tergopoh-gopoh mau ikut acara kemana-mana ya, karena Tuhan dikatakan oleh pasal selalu kita berhikmat ya, berhikmat karena di Eropa aja ini saya baca hari ini cukup luar biasa ya, pandemik itu yang memberikan dampak yang luar biasa ya, khususnya di Eropa ya. Dan biarlah kita juga Indonesia lebih berhati-hati juga sambil kita mendoakan dan kita percaya bahwa Allah yang menyertai kita, Allah yang beserta kita, Tuhan akan memberikan kita perlindungan selalu ya. Oke, Bu Jenny, silakan Bu Jenny mau sharing. Ya, terima kasih Pak Denny. Memang luar biasa Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Biar kita sambut Natal ini dengan sukacita, kemenangan yang besar di dalam Yesus Kristus, dan sungguh luar biasa karena apa? Kita memiliki Allah Immanuel yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib, ya, yang menuntun kehidupan kita. Bagaimana kita nggak bersyukur, bagaimana kita tidak berterima kasih sesuatu yang dahsyat itu, yang luar biasa. Dan dia juga tadi dikatakan ya, apa di sini di dalam sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dia bukan hanya Allah Immanuel, dia juga menyelamatkan kita, suatu yang dahsyat, ajaib. Inilah kasihnya yang luar biasa, kasih karunia yang luar biasa. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya betul. Amin, yang luar biasa. Kalau usaha kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak kuat. Tapi karena kasih karunia Allah, dia panggil kita menjadi anak-anaknya, menjadi biji matanya, luar kesayangannya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita nggak boleh memegahkan diri. Bukan usaha kita, bukan kekuatan, kepandaian, dan semuanya kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini dikatakan kita ini buatan Allah. Jadi kita bukan buatan Cina, buatan Jawa, tapi kita ini benar-benar tangan Tuhan yang membentuk kita. Yang luar biasa, kita dibentuk ya sedemikian rupa sampai ada Padan itu, lihat seperti yang ganteng, Yonghok juga ganteng, Juni juga luar biasa. Ya bersyukur kita
Karena ini kita buatan tangan Allah sendiri yang membentuk kita di rahim ibu kita. Sungguh luar Amin. biasa. Kalau kita renungkan sesuatu yang dahsyat aja, lihat orang berapa miliar di bumi ini, tidak ada yang sama satupun. Ya, biarpun dia saudara, biarpun dia anak sama bapak atau ibunya, tidak ada yang sama semua. Biarpun serupa, tapi tidak sama. Masih ada perbedaannya. Biarpun anak kembar, pasti ada perbedaan. Inilah keunikan Allah. Tidak ada satupun yang dapat melakukannya. Kalau bukan Allah Immanuel yang dahsyat dan ajaib, dialah kita ciptaan Allah, diciptakan sedemikian rupa oleh tangannya sendiri, menjadi permata-permata Allah yang luar biasa. Makanya kita harus melayani pekerjaan Tuhan, giat selalu di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Haleluya Pak Dani. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Pak Denny masih di-unmute. Ya, sorry. Saya melihat dari hari ke hari ini wajah-wajah yang pendua ini jadi luar biasa, bercahaya, penuh kemuliaan ya. Ibu Lili ya, penuh senyuman ya. Pak Yonghok ya, tetap semangat. Pak Haryadi walaupun ya usia sudah 78 tapi kita lihat wajahnya Pak Haryadi, wah itu masih ada gantengnya ya. Sangat, kata Ibu Jen. Apalagi Ibu Tina dan Bu Jenny, waduh. Oke, Pak Brother Ril, silakan Brother Ril mau sharing tentang bagaimana ya bukan sekedar Natal aja kayak di Manado ya. Pokoknya udah Natal itu pokoknya mesti baju baru, mesti potong babi ya. Tapi bukan itulah. Pesta, mabuk. Nah, Silakan Ril. Oh, nanya ini. Nah, Boleh nanya. boleh. Dari Matius 23 tadi kan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau saya baca ke Matius 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamat umatnya. Ini apa ada hubungan ini 21 dengan 23? Satu dinamakan Yesus, satu dinamakan Immanuel. Nah, itu penjelasan. Ya, itu kan Yesus itu atau Yesus bisa dinamakan namanya macam banyak ya. Dia Allah yang Immanuel, dia Allah Mesias, ada pokoknya banyak ya dicatat di Alkitab ya bahwa itu memang ini ya karena salah satu ini Allah adalah dikatakan kalau Yesus tadi dikatakan ayat berapa tadi? Real? 21. 21 dikatakan apa tadi? Menamakan Yesus. Yesus itu artinya kan ini juru selamat ya. Yesus itu atau di dalam bahasa aslinya itu Yosua. Ya, Yosua ya. Saya lihat dulu ya. Yosua itu dari kata Yosua itu Yesus ya, yang artinya kita lihat ya. Yosua sebentar, saya lihat dulu ininya. Ya. Antara Yesus dengan Immanuel sih satu pribadi lah. Ya, pribadi sama itu sebetulnya sih. Ya, bentar ya. Jadi apakah nama Yesus itu arti nama Yesus ya? Oke, saya akan baca. Saya ada buka di ininya. Sambil saya persiapkan. Ya, mungkin yang lain bisa jawab dulu. Ya. Atau ya, Bu Yuni sedang monitor, silakan Bu Yuni. Ibu Yuni ada? Ibu Yuni. Ya Pak, monitor Pak. Ya, itu dikatakan Siril tanya apakah
dikatakan bahwa Yesus itu dinamakan Yesus, dan Yesus dikatakan ada apa hubungannya dengan Immanuel gitu. Oh, kalau memang nama aslinya kalau bahasa Ibrani Yosua ya, Yosua Hamasyah. Tapi punya gelar ya, itu macam-macam. Immanuel, Jehovah Rafah, Jehovah Jireh, Guru, Anak Domba Allah. Nah, jadi Raja Ajaib. Jadi itu apa ya, kayak gelar-gelar lah itu sebutan-sebutannya itu. Ya. Tapi semuanya itu menuju kepada Yosua Hamasyah ya, Yesus Kristus itu. Saya kira memang. Jadi Brother Real ya. Namanya memang Yesus. Tapi dapat gelar itu macam-macam gelar. Jehovah Jireh, Jehovah Rafah, Panisi, banyak Pak, Immanuel. Nah, Gitu. jadi ini Real, ini nama Yesus itu diberitakan kepada Yusuf dan Maria melalui para malaikat, dikatakan Matius 1:21 ya. Itu berarti kalau dalam bahasa aslinya itu adalah Yahweh yang menyelamatkan, atau Yahweh yang adalah keselamatan. Jadi dalam penulisan itu kemudian kita lihat itu digabung ya, kemudian penulisan kata Ibrani Yesua adalah Yosua. Namun ketika diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, penulisan itu kemudian menjadi nama Yesua itu menjadi Lesos. Dalam bahasa Indonesia kemudian ditulis sebagai Yesus. Oleh karena itu Yesua itu menurut dikatakan dalam ini bahwa Yosua itu berarti Yahweh yang menyelamatkan, dia adalah Tuhan, adalah keselamatan. Jadi salah satu arti daripada nama Yesus adalah itu, Bro Real ya. Jadi salah satu yang dia punya julukan juga adalah Allah Immanuel ya, Allah yang menyertai kita. Ya, itu jadi mungkin sedikit pencerahan ya buat Real ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita belum tahu apa arti nama Yesus ya. Ya itulah mungkin penjelasan sedikit dari saya. Ya. Ya mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Sastra atau Ibu Yuni? Ya. Aduh, susah ini. Itu apa namanya? Nama-nama itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Bisa dibaca Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5 kalau nggak salah. Ya, disitulah. Jadi sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus itu lahir. Ya, itu aja. Saya itu kalau nggak salah itu di Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5, kalau nggak 5, 9, saya lupa karena di mobil ini. Ya, itu aja kira-kira. Namanya ini yang Yesaya 7 ayat 14 diberi nama. Coba baca. Sudah, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi bukan Yesus. Ya, Immanuel. Kemudian Yesaya 9 sudah. Yesaya 9 kalau nggak salah ayat 5 atau 7, saya lupa itu. Coba cari Yesaya 9, 5 atau 7. Saya di mobil soalnya lupa saya. Ya, itu satu lagi baca. Itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau ayat Yesaya 9 ayat 5 atau 7, coba lihat baca dulu apa. Coba. Raja Ajaib, Raja Damai. Oh, Yesaya 9 ayat 6. Berapa tuh? 6. Yes, Raja Damai, Raja Ajaib. Sebab seorang anak telah sebab saya aja yang bacain ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, itu dalil. Itu dalil daripada namanya sudah dibuatkan. Kalau yang lain julukannya, haleluya. Itu aja saya sampaikan nih, nyetir ini. Ya, makasih. Terima kasih.
penjelasannya. Jadi kita udah jelas ya. Jadi sering kita, kenapa kok dinamain Yesus ya? Itu penjelasannya dari Pak Sastra ya, bahwa bukan hanya sekedar nama ya, itu ada artinya semua dan itu sudah dinubuatkan ya. Oke. Ya. Ya, sebentar lagi kita akan mendoakan buat Brani Yohok dulu ya. Sebelumnya habis itu nanti kita akan lanjutkan. Ini Brani Yohok nanti mau keluar ya. 10 menit lagi ya. Oke, kita Brani Yohok, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan Brani Yohok ya. Oke, kita dengarkan satu pujian dulu ya Brani Yohok ya. Sebelum itu kita berdoa ya. Saudara singing again. Saudara percaya bahwa ada Allah yang dahsyat yang masih bekerja. His name is Jesus. His name Immanuel. Dan dia masih bekerja, dia tidak tertidur. Kuasanya tidak berubah dulu, malam hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Berapa di antara saudara dari depan sampai di mana suara ini dapat dijangkau, engkau setuju dengan surga bahwa ada Allah yang tidak kelihatan, yang kuasanya masih bekerja? Ya percaya boleh katakan amin. Amin. Boleh beri sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan. Namanya Yesus. His name Immanuel. Malam hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Apapun kondisi kita, mari memilih untuk tinggikan, sembah dia. Mari angkat kedua tangan saudara sekali lagi, arahkan ke surga, singing again. Wonderful Savior. Namanya
baik. Always be with you. Selalu menyertai engkau. Receive right now kekuatan baru. Cintai Tuhan lebih di atas segala-galanya. Dan kau akan kagum melihat Allah yang dahsyat. Bertambahnya usia butuh nutrisi lebih dan daya. Allah yang Immanuel menyertai kita, ya. Brani Hawk tadi sudah dengarkan lagu itu ya tadi. Allah yang menyertai kita. Jadi Brani Hawk nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Karena Tuhan menyertai Brani Hawk ya. Oleh karena itu pada malam hari ini kami bersama-sama dengan para pendoa ya. Ya, mari semua teman-teman kita berdoa buat Brani Hawk yang tadi bagian sini ya. Bagian kiri ya. Oke. Kamu pegang bagian kiri kamu ya. Dibuka mic-nya. Ya. Ya, mari teman-teman kita mendukung dalam doa. Ya, nama Allah Immanuel, Allah yang beserta kita sebagaimana lagu itu disampaikan dan tadi kami sudah sharingkan. Di dalam nama Yesus kami mengadakan tangan kepada Brani Hawk, Allah Immanuel, Allah yang menyembuhkan, Allah Yehova Rafa itu akan menjamah menyembuhkan Brani Hawk sekarang ini juga. Dalam nama Yesus segala saraf-saraf di bagian kiri, bagian muka yang Brani Hawk, dalam nama Yesus kami perintahkan dalam nama Yesus saat ini saraf-saraf berfungsi kembali dan Brani Hawk sembuh total. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi atas Brani Hawk. Dalam nama Yesus kesembuhan, pemulihan terjadi. Saraf-sarafnya Tuhan kau pulihkan, sempurnakan di dalam nama Yesus. Allah Immanuel, Allah yang menyertai Brani Hawk. Dalam nama Yesus saat ini mengalir saat juga. Mengalir kesembuhan melalui tangan-tangan kami yang kami adakan di layar monitor ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi ada Brani Hawk. Oleh biru-birunya Brani Hawk kami nyatakan sembuh total. Saya sudah sembuh. Terima kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus terima kasih Tuhan. Brani Hawk katakan saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Haleluya. Saya sudah sembuh. Dalam nama Saya sudah sembuh. segala nama Yesus. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, Brani Hawk, percaya ya. Oke. Ya, thank you Brani Hawk. Ya, oke. Terima kasih. semua. Ya. Ya. Ya, kita lanjutkan ya sharing kita ya. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita ini luar biasa ya. Pada waktu kita sharingkan ini dan tadi waktu itu lagu saya putar, itu saya juga mendapatkan lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita ya. Begitu sangat dekat sekali dengan kita, bahkan dikatakan bahwa Allah yang menyertai kita itu yang memberikan saya kekuatan bagi saya ya. Dan dalam kehidupan ini kita mungkin secara manusia kita takut, kita khawatir, tapi jaminan Tuhan itu dikatakan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai pada akhir kesudahan zaman ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan ya, Ibu Tina, Ibu Lili.
Ya, Ya, amin. puji Tuhan. Ya, Amin. jadi ya, teman-teman semua nggak perlu takut, khawatir. Ya, kita sebentar lagi kita akan masukin tahun 2022 ya. Masih banyak tantangan ke depan. Kita nggak tahu apakah COVID ini akan terus berlanjut ya situasi ke depan. Tapi kita percaya satu hal, itu Allah yang menyertai kita ya. Ini jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita pada kesempatan ini. Oke, ya kita akan masuk dalam mungkin ada lain yang mau ditambahkan, Ibu Tina, Ibu Jenny, Pak Aryadi, silakan. Ya, oke, ya puji Tuhan ya, Tuhan itu baik, sangat baik, Dia luar biasa baik, ya karena berhubung banyak yang hadir, tapi kita percaya bahwa malam hari ini juga pun Tuhan pasti melawat kita, ya dengan hadiratnya karena Tuhan tidak terbatas dengan jumlah orang ya. Ya Real mau ada yang tambahkan Real? Atau Real mau menyanyikan satu lagu lagi? Ya. Silakan kalau mau nyanyi lagi. Jadi jangan lagu Center Class Center Class itu di Manado tuh ya. Itu kalau di Manado saya ingat itu ya, itu Center Class, tradisi Center Class masih sering dilakukan ya tanggal 5 Desember itu. Jadi saya ingat banget ya. Jadi setiap tanggal 5 itu jam malamnya kita udah siapin sepatu, rumput, taruh di bawa pohon Natal di sepatu ya. Nanti orang tua kita nggak tahu, orang tua kita yang kasih hadiah. bawa pohon Natal. Itu di sana sampai sekarang masih tradisi itu masih kental itu, masih sering dilakukan itu. Jadi Santa Claus itu akan keliling, dia pakai mobil dari kampung ke kampung, dia bawa hadiah. Ya, ini bawa ini yang dikumpul dikasih orang tua buat anak-anak. Ada itu, masih ada sampai sekarang. Tapi kayaknya kalau di Manado sudah dibatasi karena anak-anak muda kan yang sering ini jadi Center Class itu rombongan. Jadi rombongan mobil, malah mereka ini arak-arakan bikin kacau di jalan. Jadi Polantas sudah dilarang. Jadi mereka di Center Class boleh kalau di hotel, di tempat begitu, enggak jalan-jalan sekarang. Tapi kalau di kampung terpencil masih ada mungkin karena di desa-desa. Desa mungkin masih ada ya. Oke, saya membawakan sebuah lagu yang dari pulau dan dunia. Ini suaranya sudah Faro. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Ya, cukup. Tuhan, makasih Ril buat lagu pujiannya. Ya,
Ibu Tina, silakan, ada yang mau ditambahkan? Dibuka, unmute dulu Bu Tina. Dibuka dulu, mic-nya belum dibuka. Nanti deh, saya kasih kesaksian. Sekarang enggak. Oke. Kan yang datangnya juga dikit, nanti jadi sampai dua kan. Ya. Oke, kita masuk dalam doa ya. Kita akan berdoa biarlah Allah yang Kita doa aja biar banyak. Ya. Ibu Lili, ada yang mau didoakan, Bu Lili? Saya ya didoain aja supaya apa? Besok semua ya. sudah saya pada rukun, jangan pada ada perselisihan, itu aja. Ya, berdoa buat kerukunan keluarga. Abun gimana, Pak Abun? Pak Abun, Bu Lili. Masih, ya gitu kalau disuruh, dia bilang masih capek gitu. Ya, nggak apa-apa. Susah. Ya, sambil terus didoakan Ibu Lili ya. Iya. Ya, yang lain ada? Oke, kita akan berdoa nanti ya. Kita dengarkan dulu satu lagu juga tentang Allah yang beserta dengan kita, Allah yang luar biasa yang menyertai kita. Kau penyelamatku, kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Ini lagi Bapak Ibu Saudara. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, kami aman bersamamu Tuhan. Amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia
dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan yang percaya. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, Dia ku hati. Oh, Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Bapak Ibu saudaraku sendiri katakan, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta Yesus, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, kami di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta Dia sertakan aku. Yesus, aku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta. Katakan Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Percaya hidup dan disertai sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Ini kisah Allah yang Nur beserta dengan kami. Dari kecil, ibunya Terima kasih Tuhan, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan kami merasakan betapa Engkau selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Bahkan kami sebentar lagi akan masuk di tahun 2022. Kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Inilah jaminan daripada Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Walaupun ya, dalam keadaan kurang baik Tuhan, tapi ada jaminan daripada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kita. Terima kasih Bapak buat sore hari ini, walaupun kami hanya
sekelompok kecil Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Itulah yang kami butuhkan adalah kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami semua dan kami merasakan cinta kasih-Mu yang luar biasa buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan-Mu. Terima kasih buat kebahagiaan, sukacita yang Kau berikan pada kami. Kami mengucap syukur buat keluarga yang Kau berikan pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat teman-teman juga, para pendoa di Galilea Blessing Ministry, yang kami boleh selalu bersekutu bersama-sama Tuhan. Terima kasih, ini adalah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersukacita, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah Immanuel Tuhan. Ya, kita akan berdoa buat teman-teman kita yang khususnya buat Bu Lili ya, yang akan besok akan ke dokter katanya. Senin apa besok ya? Besok Sabtu. Besok Sabtu, dan juga berdoa buat keluarga Bu Lili ya, termasuk Pak Abun dan saudara-saudara lainnya, biarlah mereka diberikan kerukunan, biarlah keluarga Bu Lili juga diberkati, dijaga lindungi Tuhan ya, dan berdoa buat teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir pada sore hari ini karena ada suatu hal ya. Kita terus berdoa biarlah kasih dari Kristus yang mempersatukan kita. Silakan Ibu Tina. Mic-nya dibuka Bu Tina. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pada sore ini kami boleh Tuhan mengadakan persekutuan kembali. Meski kami sedikit, tetapi kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah kami. Engkau menyertai dan memberkati setiap kami yang hadir sore ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan, Engkaulah Allah Immanuel yang selalu menyertai dan memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh boleh menjadi orang yang beruntung Bapa, mempunyai Allah yang begitu sangat baik Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang mengerti keadaan kami, Engkau yang menolong setiap Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk Lili Tuhan, yang kakinya Tuhan sakit dan besok dia mau pergi ke dokter. Tuhan tolong berkati Tuhan, supaya dokter bisa memeriksa dengan baik dan bisa menemukan kalau ada penyakit Tuhan di kaki Lili, supaya Tuhan bisa disembuhkan dengan sempurna. Tuhan yang menolong dan memberkati dokter Tuhan di dalam kerjanya, dan Tuhan juga memberkati Lili dalam kehidupannya bersama suami dan anaknya. Tuhan, Engkau yang menopang, Engkau juga menopang Tuhan saudara-saudaranya Bu Lili Tuhan, baik Ko Abun Tuhan, baik Jenny dan yang lain-lain. Tuhan tolong Bapa, supaya mereka semua juga boleh hidup Tuhan dalam penuh dengan kedamaian, boleh akur, boleh ada kesatuan hati. Tuhan tolong supaya mereka semua Tuhan boleh hidup Tuhan di dalam kesatuan yang sungguh di dalam Engkau, penuh dengan kedamaian dan sukacita daripadamu. Berkati juga besar Lili, berkati Tuhan Ibu Lili, berikan hikmat supaya dia juga menopang adik-adiknya Tuhan semua, sehingga mereka Tuhan boleh saling mengampuni dan boleh Tuhan hidup dengan kesatuan hati di dalam Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan, Engkaulah Allah yang begitu amat sangat baik, yang selalu Tuhan menopang setiap dari kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami di akhir tahun ini, terlebih untuk Pak Dani Tuhan yang akan berangkat ke Medan.
Berkati Pak Dani, pimpin dia Tuhan. Apa yang dia butuhkan, Tuhan yang mencukupi Tuhan. Tuhan yang menopang Tuhan Pak Dani. Baik di Medan, baik di perjalanan, baik di Medan Tuhan. Dan seluruh acaranya berlangsung dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Engkaulah Allah yang selalu mengerti keadaan kami. Apapun Tuhan masalah-masalah kami, Tuhan tahu satu persatu. Tuhan yang menopang satu persatu. Tuhan memberkati Pak Surya Tuhan, supaya dia juga boleh kembali rajin Tuhan ikut di dalam Galilea Blessing Ministry ini. Tuhan juga tolong Tuhan Pak Sastre, Bu Yuni, juga putrinya Tuhan, Stefani, Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan menopang Tuhan Pak Sastre. Tuhan memberikan semangat yang terus berkobar Tuhan buat Pak Sastre di dalam memimpin Tuhan Galilea Blessing Ministry. Berikan hikmat Tuhan supaya Pak Sastre bisa Tuhan memberikan pencerahan buat kami semua. Dan biar Roh Kudus yang menopang Pak Sastre, Juni, juga Stefani. Tuhan Yesus, Tuhan juga tolong buat Bu Jenny, Tuhan Pak Dokter Haryadi, serta putra-putrinya Tuhan yang banyak menantunya, cucunya. Berkati Tuhan Bu Jenny, Tuhan pimpin selalu di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati Tuhan, Tuhan menopang, memberikan damai sukacita dari surga. Tuhan terima kasih, Tuhan juga tolong Tuhan buat siapa lagi? Pak Dani, Pak Sastre, Pak Dudung, Bu. Buat Pak Dudung. Pak Ril tuh. Hah? Ya, buat Pak Dudung juga, Pak Dudung. Oh, iya. Pak Dudung masih ya udah. Ya, Pak Ril, Tuhan berkati. Kalau dia juga masih sakit mata kirinya, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dan mujizat Tuhan. Pak Ril boleh sembuh mata kirinya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan berkati Pak Ril bersama istri dan anak-anaknya semua. Tuhan yang menopang dia, Bapak. Tuhan juga yang menolong Pak Dudung, Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kalau Pak Dudung udah keluar dari rumah sakit. Tuhan beri kesembuhan sempurna Tuhan, sehingga Pak Dudung Tuhan boleh sehat sempurna dan bisa beraktivitas Tuhan tanpa ada halangan di kakinya. Terima kasih Bapak, Engkau juga Tuhan yang menolong buat Febe dan Albert, biarlah mereka juga Tuhan boleh bersatu, boleh banyak bertobat Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi suami istri yang baik Tuhan, bersama cicinya Febe juga. Tuhan satukan mereka, Tuhan tolong Bapak supaya mereka penuh damai, penuh dengan kasih, dan biar nama Tuhan dimuliakan melalui keluarga ini. Tuhan juga tolong Dita Tuhan yang lagi pergi pulang ke Cianjur. Tuhan berkatin Dita, Tuhan pimpin dia Tuhan supaya dia boleh penuh dengan sukacita bertemu papa mamahnya, dan biar Tuhan yang menopang, biar papa mamahnya juga Tuhan boleh kembali bersatu Tuhan dengan damai di dalam Tuhan. Tuhan tolong Dita dalam permasalahannya. Tuhan mau buka jalan Tuhan selalu untuk anak-anaknya yang ada di sini Tuhan. Engkau juga memberkati baik Hansel juga yang ikut maminya ke Cianjur, biar Tuhan Yesus sendiri yang tolong. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapak untuk Galilea Blessing Ministry ini. Kami tahu Tuhan wadah ini sederhana, tetapi wadah ini ada Tuhan. Wadah ini ada Engkau Tuhan yang memberkati, sehingga kami semua boleh ada kesatuan hati, penuh damai, penuh sejahtera, saling mendukung, menghormati Tuhan, saling mendoakan. Bukan hanya di
di waktu kami bersekutu di Galilea Blessing Ministry, tapi di tiap-tiap doa kami boleh membawa Galilea Blessing Ministry ini. Biarlah wadah ini boleh berkembang ke kiri ke kanan Tuhan sesuai rencana-Mu, dan biarlah Galilea Blessing Ministry ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua orang yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu amat sangat baik. Berkati Ibu Lydia, pimpin dia, hentar dia Tuhan yang sekarang sedang mengikuti Natalan Tuhan di Ibu Diana. Tuhan juga berkati Natalan di Ibu Diana Tuhan, supaya Tuhan Natalan itu bukan hanya pestanya Tuhan, terlebih lagi makna dan sesungguhannya Bapa. Sehingga setiap yang hadir di Natalan Ibu Diana itu Tuhan boleh mendapat berkat-berkat rohani yang melimpah dari surga. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ya, Pak Haryadi berdoa untuk bangsa dan negara sekaligus untuk acara kita dengan doa. Jakarta katanya banjir ya, doain dong. Ya, Katanya iya. Jakarta banjir besar di tempat-tempat lain. Ya, tempat-tempat lain sekalian itu Pak Haryadi berdoa Pak Haryadi. Gunung Semeru. Ya. Cuaca di lain tempat lain juga banyak yang banjir, di Manado, di mana di beberapa daerah juga katanya banjir ya. Jadi kita berdoa biar Banjir di Jakarta juga banjir. di Di Senen banjir. Di Jawa Timur juga kita berdoa biar semua Tuhan bisa banjir ini bisa segera cepat surut ya. Silakan Pak Haryadi. Ya, mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika di sore hari ini kami dari para pendoa dari Galilea Blessing Ministry dapat berkumpul, walaupun kami dalam jumlah yang sedikit, kami boleh berkumpul dan sharing firman tentang Engkau adalah Allah Immanuel, Engkau menyertai kami selalu, dan oleh karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Dan juga terima kasih Tuhan untuk kami para pendoa bisa mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit ataupun yang sedang bermasalah, ataupun sekarang ada yang sedang mengadakan pesta Natal untuk memeriahkan bersukacita dengan kelahiran-Mu di dalam pesta tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bencana alam ya, Gunung Merapi, Gunung Semeru yang meletus di daerah Lumajang sana Tuhan, biar Engkau menjaga, menyertai mereka yang sedang dalam pengungsian Tuhan, mencukupi semua mereka yang dalam keadaannya. Juga kami berdoa untuk daerah-daerah yang terkena banjir di Jakarta dan juga di mana-mana di Kalimantan semua Tuhan. Kami berdoa supaya banjir ini segera surut dan Engkau memelihara mereka yang sedang kena banjir ini Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sebentar kami akan mengakhiri acara Galilea Blessing Ministry ini, dan kami akan Engkau menyertai kami selalu, dan kami tetap sehat sampai besok sore kami boleh datang untuk berdoa dan bersekutu kembali. Dan terima kasih Tuhan Yesus jika sebentar kami juga akan mengikuti acara menara doa di DKI 1 ini Tuhan. Engkau menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini dan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.